Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi kita bertemu di mata kuliah struktur data. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari pertemuan sebelumnya, yang mana pertemuan sebelumnya kita bicara mengenai pengantar dari struktur data itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya tipe data di dalam struktur data itu sendiri ada apa saja, gitu ya. Ada 4 poin pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konsep dari tipe data, yang kedua adalah array 1 dimensi dan array 2 dimensi, kemudian yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangannya, kemudian yang terpenting yang keempat adalah praktikum dari setiap pembahasan yang kita bahas. Misalnya contoh atau praktikum dari tipe data itu sendiri, praktikum dari tipe data array 1 dimensi dan 2 dimensi, nanti kita akan praktekkan kepada teman-teman seperti apa praktikumnya dan seperti apa dari teorinya dan seperti apa dalam bentuk script programnya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita cerita tentang tipe data, maka kita perlu pertama kali terlebih dahulu adalah memahami konsep dari tipe data itu sendiri sebenarnya seperti apa. Dalam pemrograman, tipe data itu merupakan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Jadi tipe data ini adalah jenis nilai yang dapat kita simpan di dalam variabel, besarnya ruang memori yang akan kita gunakan, serta operasi apa saja yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Nah, di sini saya sudah tulis definisinya, yaitu tadi sebutkan bahwa jenis nilai yang dapat kita simpan di dalam variabel, besarnya ruang memori yang akan kita gunakan, serta operasi apa yang dapat dilakukan terhadap nilai-nilai tersebut. Berdasarkan pendapat gitu ya, atau di beberapa literasi, seorang penulis gitu ya, buku struktur data, menulis bahwa a data type defines the set of value that a variable can store and the operation that can be performed on those value. Ini menurut Malik, yang mana buku ini dikeluarkan pada tahun 2019. Dengan kata lain, si Malik ini gitu ya, mengatakan bahwa tipe data itu dia akan memberitahu compiler untuk yang pertama, yaitu memberitahu sebenarnya seberapa besar ruang memori yang harus dialokasikan. Jadi yang pertama itu adalah besarnya ruang memori yang akan disediakan atau dialokasikan. Yang kedua adalah bagaimana bit-bit di memori diinterpretasikan. Apakah angkanya berupa bilangan bulat? Apakah angkanya berupa bilangan pecahan? Apakah bentuknya karakter? Atau mungkin dalam jenis boolean? Nah, kemudian yang ketiga, maknanya atau informasi yang diberikan kepada compiler. Yang ketiga adalah operasi apa saja yang sah untuk variabel tersebut. Misalnya terkait dengan operasi perhitungan, integer bisa langsung melakukan tambah, tapi boolean tidak dapat melakukan tersebut. Jadi apa yang disampaikan oleh Malik pada tahun 2019 ini, itu berarti kita memberitahu kepada compiler tadi yang pertama adalah seberapa besar ruang memori yang harus kita sediakan atau harus kita alokasikan. Kemudian yang kedua, bagaimana bit-bit di memori tersebut diinterpretasikan, apakah bentuknya bilangan bulat, apakah bentuknya bilangan pecahan, apakah bentuknya karakter, atau apakah bentuknya boolean. Nanti kita lihat di slide berikutnya masing-masing apa maksud angka bulat, pecahan, boolean, karakter, nanti akan ada penjelasannya. Dan yang ketiga adalah operasi apa saja yang sah dilakukan oleh variabel tersebut. Apakah perhitungan, apakah perbandingan, atau seperti apa. Kemudian, yang berikutnya adalah mengapa tipe data itu penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami. Ada 3 sebenarnya secara garis besar. Yang pertama adalah efisiensi memori, yang kedua adalah keamanan data, dan yang ketiga adalah mendukung abstraksi data. Kita lihat dari segi efisiensi memori. Di setiap tipe data, dia punya ukuran yang berbeda-beda. Jadi teman-teman harus memahami bahwa setiap atau masing-masing tipe data itu dia punya ukuran yang berbeda-beda. Misalnya contoh,
tipe data int atau teman-teman biasanya kenalnya integer. Biasanya kita tulisnya itu int. Itu biasanya ukurannya adalah 4 byte. Sedangkan char atau untuk karakter itu hanya ukurannya 1 byte. Jadi, jika kita misalnya hanya membutuhkan nilai-nilai yang disimpan itu jumlahnya kecil, angka-angka kecil, maka kita bisa pakai sort integer. Jadi, integer ini juga punya beberapa jenis, short int, long int gitu ya. Jadi, kalau memang ternyata kita butuhnya angka kecil, ya kita bisa menggunakan short integer. Lebih efisien dibandingkan, lebih hemat dibandingkan menggunakan long. Padahal sebenarnya angka-angka yang akan bisa simpan itu adalah nilainya yang kecil gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keamanan data. Nah, keamanan data di sini maksudnya adalah dapat mencegah kesalahan program dengan cara memaksa variabel digunakan sesuai dengan jenisnya. Misalnya, makna dari memaksa gitu ya, variabel digunakan sesuai dengan jenisnya. Contoh misalnya variabel char atau karakter. Variabel char gitu ya, karakter gitu ya, tipe data karakter ini tidak bisa langsung kita kalikan. Kita tidak bisa melakukan proses matematis pada karakter pada tipe karakter ini. Berbeda dengan yang tadi tipe integer atau tipe float, double float. Itu bisa dilakukan operasi perhitungan matematika contohnya. Jadi mau tidak mau program tidak akan salah tangkap gitu ya. Jadi kita sudah memetakan bahwa variabel ini digunakan sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah mendukung abstraksi data. Di sini maksudnya adalah dengan adanya tipe data, dengan menggunakan tipe data yang benar, kita bisa membangun struktur data yang lebih kompleks. Misalnya nanti ada array, ada struct, dan ada class. Nanti akan kita bahas pelan-pelan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya adalah tentang klasifikasi tipe data. Ya, ada empat klasifikasi tipe data. Yang pertama adalah tipe data primitif, yang kedua tipe data modifier, yang ketiga tipe data kompleks, dan yang keempat adalah tipe data abstrak. Nah, kita akan mulai lihat dari yang pertama yaitu tipe data primitif. Tipe data primitif itu ya sebenarnya secara sederhana gitu ya, dia itu ada integer, ada float, dan ada char dan bol gitu ya, boolean. 4 sebenarnya, tapi di sini saya bikinnya 5. Nanti kita lihat masing-masing sebenarnya perbedaannya apa. Integer itu adalah sebuah tipe data yang dia itu bisa dipergunakan untuk bilangan bulat. Ya, integer itu hanya untuk bilangan bulat. Kalau bilangan bulat artinya adalah bulat tunggal. 10, 9, 50, 100 itu namanya bilangan bulat. Ya, diingat-ingat bahwa kalau bicara integer otomatis nilainya adalah bentuknya bilangan bulat. Nah, biasanya kalau untuk integer ini ukurannya hanya 4 byte. Kalau kita butuhnya kurang dari 4 byte bisa menggunakan short integer. Ya, kalau kita ternyata butuhnya lebih daripada 4 byte, maka kita bisa menggunakan long integer. Jadi penggunaan short, int, dan long itu tergantung terhadap kebutuhan program teman-teman masing-masing. Dan yang kedua ada float. Nah, kalau tadi integer itu adalah bilangan bulat gitu ya. Kalau float ini untuk nilai yang atau bilangannya itu pecahan atau desimal. 0,5, 1,9 gitu ya, 10,13 itu namanya bilangan pecahan atau bilangan desimal. Jadi kebalikan tadi dari si bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu nggak boleh ada komanya. Kalau float itu baru khusus untuk bilangan-bilangan yang berkoma. Nah, bilangan pecahan atau bilangan desimal ini yang tipe data itu jenisnya float gitu ya. Float ini bilangan pecahan itu ukurannya 4 byte ya. Standarnya 4 byte. Kemudian di bawah ada yang namanya double float. Double float. Double float ini adalah sama dia bilangan pecahan juga, tapi yang versi ukurannya lebih besar gitu ya. Jadi ada float dan ada double float. Misalnya kita butuh kebutuhan yang lebih besar daripada 4 byte, maka kita bisa menggunakan double float. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada tipe data char. Ya, ini singkatan dari karakter.
char ini adalah karakter tunggal. Yang namanya karakter tidak selalu harus huruf, ya. Kayak simbol-simbol unik itu masuk ke dalam karakter. Jadi itu diperhatikan gitu ya. Jadi char itu untuk tipe data untuk karakter-karakter tunggal, termasuk simbol-simbol unik. Kemudian yang berikutnya ada bool atau boolean, ini singkatan dari boolean atau bool. Nah, bool ini modelnya adalah dia hanya menghasilkan dua hal saja, dua nilainya. Kalau yang tadi itu ada karakter gitu ya, ada bilangan desimal, pecahan, ada bilangan bulat. Kalau bool dia menghasilkan logika benar dan salah, true dan false. Jadi hari ini hujan atau tidak, jawabannya hanya dua, ya atau tidak. Gitu ya. Jadi untuk boolean ini atau bool ini khusus untuk yang logika-logika. Yes, no, true, false. Hanya dipergunakan untuk itu. Jadi ada tipe data namanya bool atau boolean. Kemudian yang berikutnya adalah tipe data modifier. Nah, tipe data modifier ini ada short, long, dan unsigned. Ini tujuannya untuk apa? Untuk memperluas atau untuk memperkecil rentang nilai. Tadi sudah saya jelaskan juga di atas gitu ya. Jadi kalau kita ternyata butuhnya lebih kecil gitu ya, dari 4 byte ya kita bisa pakai short. Kalau kita ternyata butuhnya lebih besar gitu ya, penyimpanan lebih besar, makanya bisa pakai long. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya tipe data kompleks. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu salah satunya adalah array. Array ini adalah kategori tipe data kompleks. Array ini merupakan sekumpulan data dengan tipe yang sama. Jadi diingat, array ini adalah sekumpulan data dengan tipe yang sama. Kemudian yang kedua ada yang namanya pointer. Pointer ini adalah sebuah variabel yang berguna untuk menyimpan alamat memori. Ya, namanya pointer. Kemudian ada reference, itu alias dari variabel lain. Lalu ada function, ini adalah tipe data untuk fungsi. Nanti teman-teman akan lihat di setiap pertemuannya, apa sih makna dari masing-masing seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tipe data abstrak. Tipe data abstrak ini ada 3, ada struct, ada class, dan ada enum. Ini, tipe data ini dibikin atau dibuat sendiri oleh programmer masing-masing. Jadi kita bisa memungkinkan gitu ya, kita bisa membuat atau mendefinisikan sebuah tipe data baru sesuai dengan kebutuhan kita. Itu masuk ke dalam kategori namanya tipe data abstrak. Nah, selanjutnya kita akan lihat seperti apa praktikum dari klasifikasi tipe data yang tadi sudah kita bahas. Seperti apa praktikumnya? Mari kita lihat secara bersama-sama. Oke, berikutnya yang akan kita bahas setelah tadi klasifikasi tipe data, yang akan kita bahas berikutnya adalah array. Tadi sudah disinggung-singgung juga sedikit di atas tentang array. Nah, sekarang kita bahas secara spesifik array itu sebenarnya apa. Setelah kita paham tipe data dasar gitu ya, ada integer, ada float, double float, ada char, dan ada boolean gitu ya, dan tipe data abstrak atau modifier lainnya, maka kita masuk ke pembahasan mengenai array sebagai bentuk struktur data linear yang paling sederhana. Nah, menurut Malik pada tahun 2019 gitu ya, dia mendefinisikan bahwa an array is a collection of fixed size sequential element of the same data. Yang mana berarti, Malik itu tadi bilang, array ini adalah sekumpulan elemen dengan tipe yang sama. Yang mana dia disimpan ke dalam blok memori secara berurutan. Dan dapat diakses menggunakan indeks. Jadi, an array is a collection of fixed size sequential element of the same data. Jadi, array adalah sekumpulan
elemen dengan tipe yang sama, kemudian dia disimpan ke dalam blok memori secara berurutan, lalu cara mengaksesnya adalah menggunakan indeks. Itu makna dari si array itu sendiri. Kemudian array ini ada dua jenisnya. Ada array ada tiga. Array satu dimensi, array dua dimensi, dan ada array multidimensi. Kita fokus membahas array satu dimensi dan array dua dimensi saja. Kita masuk ke array satu dimensi. Array satu dimensi ini, kalau teman-teman bayangkan bentuknya seperti persegi panjang yang sudah di kotak-kotak. Gitu ya. Jadi kayak persegi panjang yang sudah dikasih kotak-kotak di dalamnya. Kalau kita ilustrasikan gitu ya, seperti apa bentuknya di dunia nyata array satu dimensi ini. Nah, untuk array satu dimensi, dia bentuknya hanya persegi panjang, lurus seperti itu saja gitu ya, berbeda dengan array dua dimensi yang bentuknya nanti berupa kayak tabel atau matriks. Bagaimana cara mendeklarasikan array satu dimensi? Ya, pada bagian ini, teman-teman itu bisa melihat, teman-teman itu bisa melihat integer. Ini adalah tipe datanya tadi. Berarti array ini bertipe data integer. Nilai berarti itu adalah nama dari array ini. Nilai itu, nama array-nya nilai, dia menyimpan gitu ya, variabel yang data-data, elemen-elemen yang tipenya integer saja. Kalau ada yang karakter, ada yang float, nggak bisa disimpan di sini. Ya, namanya saja array, dia hanya menyimpan sesuai dengan tipe data yang sama. Nah, pada ini deklarasi array. Berarti kalau deklarasi, teman-teman kalau bikin program itu harus mendeklarasikan di awal. Teman-teman harus deklarasikan terlebih dahulu tipe data apa, variabel apa yang akan digunakan, berapa panjang nilainya, dan lain sebagainya. Kalau pada contoh ini, saya mendefinisikan array itu disimbolkan dengan tanda kurung siku ya teman-teman. Jadi tanda kurung siku ini menandakan bahwa variabel itu adalah sebuah array. Jadi tipe datanya pakai array gitu ya. Nah, nilainya, jumlah nilai yang akan disimpan di dalam array itu ada 5. Kemudian bagaimana cara menginisialisasi? Menginisialisasi itu kayak memasukkan nilai gitu ya, memberitahu bahwa tadi kita kasih ruang 5 buah kotak atau 5 buah ruang, atau 5 buah kamar untuk menyimpan data-data ini. 80, 75, 90, 60, dan 85. Jadi inisialisasi array itu adalah untuk memberikan nilai ke masing-masing kotak-kotak gitu ya, masing-masing indeks yang sudah disediakan tadi. Nanti kita akan lihat seperti apa bentuk praktikumnya. Kalau kita bikin script codingnya, seperti apa gambarannya. Saya akan berikan kepada teman-teman contohnya seperti apa. Jadi kita akan mendemonstrasikan praktikumnya sambil nanti akan saya. Oke, baik teman-teman. Ini saya sudah buat gitu ya. Saya sudah buat contoh skrip praktikum seperti yang tadi PPT juga yang berkaitan dengan klasifikasi tipe data. Kita mulai dari baris pertama dan baris kedua. Baris pertama dan baris kedua itu teman-teman bisa lihat ada include IOStream. Kemudian ada using namespace std. Nah, ini maknanya apa gitu ya? Include dua ini maknanya apa gitu ya? Include dan IOStream. Include dan IOStream ini artinya adalah kita akan memanggil sebuah library, sebuah pustaka untuk input dan juga output agar kita bisa menggunakan yang namanya nanti script cout dan juga cin ya, agar kita bisa menggunakan ini cout dan juga cin kalau memang nanti kita butuhkan. Jadi include IOStream ini adalah cara untuk memanggil sebuah library, sebuah pustaka input output gitu ya, agar kita bisa menampilkan dan juga bisa menginputkan ke dalam program kita. Analoginya seperti ini teman-teman untuk include IOStream. Analoginya sederhana, teman-teman bisa seperti mengimpor gitu ya, kita mengimpor alat komunikasi agar program itu bisa berbicara ke layar dan bisa menerima inputan gitu. Jadi kita mengimpor alat komunikasi agar program bisa berbicara ke layar dan menerima inputan tersebut. Nah, bagaimana dengan using namespace std? Using namespace std ini itu diperuntukkan supaya kita tidak perlu menulis. Kadang di beberapa script ada
perlu ditulis namanya seperti ini, teman-teman. Kalau di script yang lain ya, dulu tulisnya gini, std cout. Nah, agar kita tidak perlu setiap kali ingin menampilkan sesuatu, biasanya setiap kali mau menampilkan kalimat bahwa ini bilangan bulat, ini bilangan desimal, gitu ya. Kita harus bikin ini, std cout. Setiap kali harus bikin seperti itu. Nah, untuk menghindarinya, gitu ya, jadi kita pakai using namespace std. Analoginya seperti kita izin gitu ya, menggunakan istilah umum tanpa embel-embel yang panjang. Nah, bagaimana kalau kita tidak menulis baris tersebut, tadi ya, baris yang std cout tadi, kita harus mengetik tadi std cout secara satu persatu setiap kali ingin menampilkan sesuatu. Saya ingin menampilkan umur, itu harus pakai std cout. Kalau mau menampilkan IPK, jadi setiap ini harus menampilkan std cout. Nah, untuk menghindari itu, kita bisa mendeklarasikannya saja di awal, yaitu ditulis using namespace std. Kemudian, kita ke baris 4 sampai dengan baris ke-10. Kita lihat masing-masing baris ini. Kita mulai dari baris 4. Baris 4 ini di sini ada integer main, gitu ya, integer main. Integer main ini adalah fungsi utama tempat semua program C++ dijalankan. Jadi ini wajib hukumnya. Integer main ini adalah fungsi utama tempat semua program C++ akan dijalankan. Nah, setiap program C++ itu dia harus wajib hukumnya untuk memiliki yang namanya fungsi main. Kemudian ada simbol tanda kurung kurawal. Nah, tanda kurung kurawal pembuka dan nanti ada kurung kurawal penutup di bawah sini, gitu ya. Itu menandakan adalah awal dan adalah akhir dari blok program kita. Tanda kurung kurawal itu menandakan bahwa ini programnya dimulai, awal program, dan kalau ketemu penutup paling bawah seperti yang teman-teman lihat di sini, itu berarti itu adalah untuk menandakan bahwa akhir dari blok program tersebut. Kalau kita analogikan lagi, teman-teman bisa membayangkan si integer main ini seperti tubuh manusia. Kita bisa bayangkan ini yang kita bikin ini sekarang itu seperti tubuh manusia. Ya, si integer main ini adalah jantungnya. Jantung dari program ini gitu ya. Jadi semua aktivitas akan dimulai dari integer main. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada di sini, dari baris ini kan agak mirip ya, kelihatan ada baris 5, 6, 7, dan 8. Pada baris 5 sampai dengan 8 ini tadi lihat materi yang sebelumnya ada deklarasi dan inisialisasi variabel. Ingat ya? Nah, ini adalah bentuk dari kita mendeklarasikan dan inisialisasi. Di sini ada int. Int ini tadi apa? Tipe data untuk bilangan bulat. Nama variabelnya adalah umur. Nilainya ini adalah 20. Nilai ini adalah tadi bentuk dari inisialisasi, sedangkan integer umur itu adalah deklarasinya. Jadi maknanya kita mau punya sebuah wadah, punya sebuah variabel tempat menyimpan yang tipenya adalah integer dan nilai yang disimpan adalah 20. Gambarannya seperti itu. Sama juga dengan float. Ya, float tadi untuk bilangan desimal, ini bilangan desimal. Char, grade itu untuk karakter tunggal. Kalau bool atau boolean itu untuk lulus, yaitu nilainya ada true dan false. Dia lulus apa tidak, seperti itu. Kemudian, yang berikutnya adalah ini. Dimulai dari cout ya, cout ini. Cout ini adalah artinya karakter output. Ya, dia singkatan dari karakter output. Karakter output ini digunakan untuk menampilkan teks ke layar, teman-teman. Jadi, teman-teman mau menampilkan ke layar itu nanti tampil apa gitu dari program teman-teman, maka harus pakai cout. Nah, simbol, lagi-lagi ada simbol unik seperti ini. Kurung siku, berarti itu maknanya kirim ke layar. Jadi, cout kirim ke layar umur, titik 2, berapa, gitu. Jadi yang ditampilkan ke layar, yang dikirim ke layar adalah perintah tampilkan si umur ini. Kemudian ada lagi NL, NDL. Ini digunakan untuk membuat baris baru, kayak teman-teman enter, enter gitu ya, di sini kayak enter di sini. Nah, itu fungsi NDL ini. Jadi NDL itu akan membuat
Di program itu bentuknya seperti ini, dari atas sampai ke bawah. Kemudian tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini adalah hasilnya bukan true dan false, tapi biasanya satu untuk true dan nol itu untuk false. Karena kita tahu bahwa komputer itu dia hanya bisa mengenali angka 1 dan angka 0 saja. Jadi kalau kita jalankan, outputnya itu kira-kira bentuknya adalah seperti ini harusnya outputnya teman-teman. Gitu ya. Nanti outputnya seperti ini. Si out tadi 20 ya, si out. Nah, ini yang tampil. Kemudian baris terakhir, ini juga tidak kalah penting, ada return 0. Return 0 ini adalah menandakan program selesai dengan normal. Ya, di baris ke-15 program selesai dengan normal. 0 artinya tidak ada error yang terjadi. Ya. Baik, jadi tadi sudah kelihatan hasilnya seperti apa untuk praktikum ini. Itu kira-kira gambarannya. Data array 2 dimensi sama dengan yang 1 dimensi, tapi berbeda karena ada baris dan ada kolom. Perbedaannya di situ saja. Tipe datanya tetap integer, gitu ya, berarti hanya bilangan bulat yang bisa disimpan di sini. Namanya matriks dan ini ada dua kelompok ya. Kalau tadi array 1 dimensi itu hanya satu aja nih, satu kelompok ini dalam kurung. Tadi kan 5 gitu ya. Kalau sekarang 2. Nah, yang karena ini 2 dimensi, ada baris dan ada kolom. Berarti yang pertama ini adalah baris dan ini adalah kolom. Nanti akan terbentuk sebuah matriks dengan bentuk 3 buah baris dan 3 buah kolom. Seperti itu. Untuk menginisialisasinya seperti ini. Teman-teman misalnya ini adalah matriks ukurannya 2 kali 3, berarti 2 baris 3 kolom. Ya, 2 baris 3 kolom. Berarti di baris pertama isinya adalah 1, 2, 3. Baris kedua adalah 4, 5, dan 6. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan lagi, nanti kita akan praktikumkan seperti apa kalau array 2 dimensi ini bentuk nyatanya bagaimana. Nanti saya juga akan jelaskan skrip yang akan kita praktikumkan. Oke, mari kita lanjutkan ke praktikum untuk array 2 dimensi.
Berikutnya terakhir terkait dengan array dan tipe data adalah kelebihan dan kekurangan tipe data array. Kelebihan dari tipe data array adalah yang pertama, akses elemennya cepat karena menggunakan indeks. Dan strukturnya sederhana dan mudah untuk kita pahami. Jadi ini array ini cukup mudah untuk teman-teman pahami. Namun kekurangannya adalah ukurannya itu tetap gitu ya. Nggak bisa ditambah di tengah perjalanan ketika program teman-teman dijalankan itu nggak bisa ditambah. Jadi sifatnya statis, tetap saja ya. Misalnya teman-teman definisikan cuma kasih ruang 5 untuk menyimpan ya hanya 5 itu saja gitu. Kemudian menyisipkan dan menghapus elemen membutuhkan pergeseran. Jadi ketika mau menambah, menghapus gitu, harus bergeser. Itu kekurangan kedua. Kekurangan ketiga, dia tidak fleksibel untuk data-data dinamis. Ya, jadi itu tadi berdasarkan praktikum yang sudah teman-teman lihat, yang sudah kita kerjakan secara bersama-sama, teman-teman bisa mengetahui, oh ternyata kalau tipe data integer ini seperti ini, tipe data boolean itu begini contohnya. Oh kalau array satu dimensi ini begini ya cara menginisialisasinya. Nah, tujuan dari materi hari ini itu diharapkan teman-teman itu mampu memilih tipe data yang tepat ketika teman-teman akan membuat sebuah program. Karena ketepatan dalam memilih tipe data akan berpengaruh terhadap kesuksesan dan hasil dari program yang teman-teman buat. Saya pikir itu saja untuk materi pada kesempatan kali ini, yaitu tipe data dan juga array. Semoga dapat teman-teman pahami dengan baik. Silakan diulang kembali latihan-latihannya, praktikum-praktikumnya untuk terus memantapkan dan membuat teman-teman semakin memahami tentang tipe data dan tipe data array. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.